Dengarkan kisah teladan bersama Promah dan saya, Deddy Mizwar, di radio kesayangan Anda selama bulan Ramadan. Minum Promah, lambung sehat, insya Allah ibadah makin semangat. Produksi Kalbe Farma. Kisah Teladan Promah bersama Haji Deddy Mizwar dan Bapak Ustadz Profesor Dr. Satori Ismail, Ketua IKADI, Ikatan Dai Indonesia. Kisah teladan Promah kali ini berjudul Orang yang beriman selalu menepati ucapannya. Suatu hari pada masa pemerintahan Khalifah Umar, ketika Umar sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya, 3 pemuda bangsawan yang tampan memasuki majelisnya. 2 orang di antaranya berkata, "Kami berdua bersaudara. Ketika ayah kami sedang bekerja di ladangnya, dia dibunuh oleh pemuda ini, yang sekarang kami bawa kepada Tuhan untuk diadili. Hukumlah dia sesuai dengan kitabullah." Khalifah Umar menatap orang yang ketiga dan memintanya untuk berbicara. Walaupun di sana tidak ada saksi sama sekali, Allah yang selalu hadir mengetahui bahwa mereka berdua berkata yang sebenar-benarnya. Kata si tertuduh itu, "Aku sangat menyesal ayah mereka terbunuh di tanganku. Aku tidak bermaksud membunuh orang itu, tetapi kenyataan dia mati di tanganku. Sekarang Tuanlah yang berhak mengadili aku." Khalifah berkata, "Menurut hukum Islam, engkau harus menerima hukuman yang setimpal dengan apa yang telah engkau lakukan. Walaupun pernyataan itu berarti satu pengumuman kematian." Pemuda itu tetap bersabar dan dengan tenang dia berkata, "Kalau begitu, laksanakanlah. Namun aku menanggung satu tanggung jawab untuk menyimpan harta kekayaan anak yatim yang harus aku serahkan kepadanya bila ia telah cukup umur. Aku menyimpan harta tersebut di dalam tanah agar aman. Tak ada seorang pun yang tahu letaknya kecuali aku. Sekarang aku harus menggalinya dan menyerahkan harta tersebut kepada pengawasan orang lain. Kalau tidak, anak yatim itu akan kehilangan haknya. Beri aku 3 hari untuk pergi ke desaku dan menyelesaikan masalah ini." Umar menjawab, "Permintaanmu tidak dapat dipenuhi kecuali ada orang lain yang bersedia menggantikanmu dan menjadi jaminan untuk nyawamu." "Wahai Amirul Mukminin," kata pemuda tersebut, "aku dapat melarikan diri sebelumnya jika aku mau. Hatiku syarat dengan rasa takut kepada Allah. Yakinlah bahwa aku akan kembali." Khalifah menolak permintaan itu atas dasar hukum. Pemuda itu memandang kepada para pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia yang berkerumun di sekeliling Khalifah. Dengan memilih secara acak, ia menunjuk Abu Dzar Al-Ghifari dan berkata, "Orang ini akan menjadi jaminan bagiku." Abu Dzar adalah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling dicintai dan disegani. Tanpa keraguan sedikit pun Abu Dzar setuju untuk menggantikan pemuda itu. Si tertuduh pun dibebaskan untuk sementara waktu. Pada hari ketiga, kedua penggugat itu kembali ke sidang Khalifah. Abu Dzar ada di sana, tetapi tertuduh itu tidak ada. Kedua penuduh itu berkata, "Wahai Abu Dzar, Anda bersedia menjadi jaminan bagi seseorang yang tidak Anda kenal. Seandainya dia tidak kembali, kami tidak akan pergi tanpa menerima pengganti darah ayah kami." Khalifah berkata, "Sungguh, bila pemuda itu tidak kembali, kita harus melaksanakan hukuman itu kepada Abu Dzar." Mendengar kata-kata tersebut, setiap orang yang hadir di sana mulai menangis. Karena Abu Dzar orang yang berakhlak sempurna dan bertingkah laku yang sangat terpuji, merupakan cahaya dan inspirasi bagi semua penduduk Madinah. Ketika hari ketiga itu mulai berakhir, kegemparan, kesedihan, dan kekaguman orang-orang mencapai puncaknya. Tiba-tiba pemuda itu muncul. Dia datang dengan berlari dan dalam keadaan penat, berdebu dan berkeringat. "Aku mohon maaf karena telah membuat Anda khawatir."
Dia berkata terengah-engah, "Maafkan aku karena baru tiba pada menit terakhir. Terlalu banyak yang harus aku kerjakan. Padang pasir sangatlah panas dan perjalanan ini teramat panjang. Sekarang aku telah siap, laksanakanlah hukumanku." Kemudian dia berpaling kepada kerumunan massa dan berkata, "Orang yang beriman selalu menepati ucapannya. Orang yang tidak dapat menepati kata-katanya sendiri adalah orang-orang munafik. Siapakah yang dapat melarikan diri dari kematian yang pasti akan datang cepat atau lambat? Apakah saudara-saudara berpikir bahwa aku akan menghilang dan membuat orang-orang berkata, orang-orang Islam tidak lagi menepati ucapannya sendiri?" Kerumunan massa itu kemudian berpaling kepada Abizar dan bertanya, apakah ia sudah mengetahui sifat yang terpuji dari pemuda tersebut? Abizar menjawab, "Tidak. Tidak sama sekali. Tetapi saya tidak merasa mampu untuk menolaknya ketika dia memilih saya. Karena hal itu sesuai dengan azas-azas kemuliaan. Haruskah saya menjadi orang yang membuat rakyat berkata bahwa tidak ada lagi perasaan haru dan kasih sayang yang tersisa dalam Islam?" Hati dan perasaan kedua penduduk itu tersentuh dan bergetar. Mereka lalu menarik tuduhannya, seraya berkata, "Apakah kami harus menjadi orang yang membuat rakyat berkata bahwa tiada lagi rasa belas kasihan di dalam Islam?" Kisah ini menanamkan kepada kita agar senantiasa manusia itu jujur. Antara ucapan dengan perbuatan harus seimbang. Dan menepati janji adalah suatu ciri bagi seorang mukmin. Seorang yang tidak mau menepati janji adalah ciri orang-orang munafik. Rasulullah pernah bersabda bahwa tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila dia bicara dusta, apabila berjanji dia tidak menepati, dan apabila dipercaya dia khianat. Simak kisah Tauladan Promah esok hari pada jam yang sama. Dipersembahkan oleh Promah, aksi cepat melindungi lambung lebih lama dan aman bagi tubuh. Om Deddy, banyak yang percaya beribadah pas puasa dapat pahala berlipat ya? Iya, betul itu Dude. Makanya berlomba-lombalah mengejar pahala. Terus banyak yang percaya puasa bikin hidup sehat ya? Oh pasti. Puasa juga mengajarkan pola makan teratur. Ada saatnya sahur, ada saatnya berbuka. Terus kalau sakit mah pas puasa, ada yang percaya puasanya bulan setengah hari. Itu betul nggak? Wah, itu nggak benar. Yang benar adalah agar lambung tetap nyaman selama berpuasa, minum Promah saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur. Karena Promah yang sudah terpercaya selama 40 tahun itu mengandung formula hidrotalsid yang bekerja langsung dan tepat di pusat sakit mah. Tidak melalui peredaran darah sehingga aman di tubuh. Lambung sehat, insya Allah ibadah puasa semangat. Om, kalau ngegosip pas puasa, nggak apa-apa kan? Itu nggak usah dipercaya. Promah, aksi cepat melindungi lambung lebih lama dan aman bagi tubuh.